Welcome to our channel. Meski telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak serta-merta mendapatkan kedaulatannya secara penuh. Sang mantan Belanda masih belum bisa move on dan terus berusaha memiliki Indonesia seutuhnya dengan menempuh cara kekerasan. Tidak ingin tersakiti lagi, Indonesia melakukan perlawanan baik militer maupun diplomasi. Ya, kedaulatan Republik Indonesia didapatkan secara penuh juga melalui diplomasi konferensi meja bundar. Walau sudah merdeka, ternyata mendapatkan persoalan baru yakni hutang yang menumpuk. Kok bisa? Mari simak ulasan fakta seputar konferensi meja bundar. Agresi militer Belanda. Indonesia secara tegas telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Namun bayang-bayang dari dua mantan penjajahnya masih terus menghantui. Pasalnya, Jepang masih ingin Indonesia di bawah naungannya dengan menetapkan status quo. Begitu pula dengan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Terdesak hutang perang, Belanda terus melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pemerintah rakyat Indonesia. Salah satunya adalah perjanjian Linggarjati yang ditetapkan pada 25 Maret 1947. Tidak sampai setengah tahun, tepatnya 20 Juli 1947, Belanda mengumumkan tidak terikat dengan perjanjian tersebut termasuk pengakuan de facto terhadap Indonesia. Keesokan harinya, Belanda yang dipimpin Hubertus van Mook melancarkan agresi militer. Belanda menghentikan aksinya pada 5 Desember 1947 usai didesak Dewan Keamanan PBB agar menyelesaikan pertikaian dengan perundingan damai. Pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda berunding dan menghasilkan perjanjian Renville. Lagi-lagi, Belanda melanggar perjanjian dan kembali melancarkan agresi militer. Sejumlah tokoh seperti Soekarno dan Hatta ditangkap lalu ditawan dan memaksa Republik Indonesia membentuk pemerintahan darurat. Kemarahan dunia dan perjanjian Romroyen. Kelakuan Belanda yang terus melanggar perjanjian dan melakukan agresi militer terhadap Indonesia selama 2 tahun belakangan membuat dunia internasional turut geram. Belanda mulai menuai kecaman dunia internasional hingga akhirnya DKPBB menyerukan kepada kedua belah pihak agar menghentikan pertempuran. Pada 17 April 1949, PBB memfasilitasi perundingan antara Indonesia dan Belanda yang masing-masing diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan Dr. Van Rooyen yang kemudian menghasilkan perjanjian yang dikenal dengan Romroyen. Pertemuan tersebut yang membahas mengenai rencana pertemuan tingkat tinggi penyelesaian perselisihan secara paripurna antara dua negara ini yang kemudian dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar. Persiapan menuju Konferensi Meja Bundar. Menindaklanjuti hasil perundingan Romroyen, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran, membebaskan tahanan politik dan bersedia untuk berpartisipasi dalam KMB di Den Haag, Belanda pada Desember 1949. Pengembalian ibu kota negara ke Yogyakarta juga telah dilakukan sebagai syarat agar Belanda bisa berunding di KMB. Sekedar informasi, ibu kota negara sempat dipindahkan ke Bukit Tinggi selama masa pemerintah darurat Republik Indonesia. Tugas Syafruddin Prawira Negara sebagai Presiden PDRI juga telah selesai. Juga telah kembali menyerahkan posisi RI 01 ke Soekarno. Sebelum KMB, Republik Indonesia menggelar konferensi inter-Indonesia sebanyak 2 kali dengan Bijeenkomst for Federal Overleg atau Majelis Permusyawaratan Federal yang terdiri dari wilayah yang diduduki Belanda atau biasa disebut dengan NICA dan dikenal juga sebagai kaum federalis pada rentang 19 Juli hingga 3 Agustus 1949 yang bertujuan menyamakan persepsi kaum republikan dan kaum federalis sekaligus menyiapkan strategi diplomasi sebelum berangkat ke KMB. Hasilnya, mereka bersepakat membentuk negara federal yakni Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS, berasaskan demokrasi yang dipimpin presiden konstitusional, serta terdiri dari 2 lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian.
orang-orang yang terlibat. Konferensi Meja Bundar digelar pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag mempertemukan pihak Indonesia, BFO, dan Belanda. Sejumlah tokoh hadir dalam momen bersejarah tersebut. Siapa saja mereka? Ya, Republik Indonesia mengutus sejumlah nama, diantaranya Muhammad Hatta sebagai ketua beserta anggotanya seperti Muhammad Rum, Profesor Supomo, J. Letnana, Ali Sastroamijojo, Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Kolonel TB Simatupang, Muwardi, dan Abdul Karim Paringgodikdo. Sementara itu, BFO diwakili oleh Syarif Abdul Hamid Al-Qadri atau Sultan Hamid II, serta Ida Anak Agung Gede Agung, dan pihak Belanda diwakili Johannes van Maarseveen. Hadir pula Thomas Critchley, Australia, Merle Cochrane, Amerika Serikat, dan Hermans, Belgia, sebagai perwakilan United Nations Commission for Indonesia yang bertugas memantau jalannya KMB dan melaporkannya ke DKPBB. Hal-hal yang diperdebatkan. Selama berlangsung terdapat sejumlah persoalan yang sulit mencapai kata sepakat. Di antaranya persoalan istilah. Indonesia menilai perundingan di KMB adalah upaya untuk pengakuan kedaulatan. Sebaliknya, Belanda menyebut perundingan tersebut sebagai penyerahan kedaulatan. Belanda ingin Indonesia masuk dalam persemakmuran namun ditolak. Pasalnya Indonesia menginginkan posisi yang setara yang kemudian melahirkan perdebatan alot. Belanda ingin kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Indonesia ingin sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa organisasi permanen. Kemudian disepakatilah Uni Indonesia Belanda. Yang tidak kalah alotnya yakni persoalan hutang. Belanda ingin Indonesia menanggung utang pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mencapai 6,1 miliar gulden. Muhammad Hatta menolak dan marah karena menurutnya tuntutan Belanda tersebut tidak masuk akal. Melihat konstelasi politik perang dingin, Hatta sempat menyebut mungkin lebih baik kedaulatan diserahkan ke negara komunis saja. Perwakilan UNCI, Cochrane berhasil membujuk Belanda agar menurunkan nominal hingga 4, miliar gulden. Sebaliknya, Indonesia juga diperingatkan soal kehilangan kedaulatan dan melahirkan permusuhan baru. Persoalan Irian Barat juga tidak kalah alot. Belanda tidak memasukkannya dalam wilayah yang diakui kedaulatannya dengan dalih perbedaan etnis dan kultural. Indonesia juga tidak ingin menyerahkan Irian Barat dengan alasan wilayah Indonesia adalah bekas wilayah pemerintah Hindia Belanda, termasuk Irian Barat di dalamnya. Titik temu kesepakatan. Setelah melalui perdebatan dan perdiskusian panjang, akhirnya disepakati Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di akhir tahun 1949. Dan Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Utang bekas pemerintah Hindia Belanda ditanggung oleh RIS, 17.000 pegawai ex-Belanda juga harus ditanggung selama 2 tahun. Mantan tentara KNIL juga bakal diakomodasi dan upaya nasionalisasi aset Belanda harus mendapat persetujuan Ratu Belanda. Selanjutnya, RIS dan Kerajaan Belanda bergabung yang merupakan Uni Indonesia Belanda di bawah Ratu Belanda sebagai kepala Uni, dan penyerahan Irian Barat dilaksanakan 1 tahun setelah KMB. Kesepakatan konferensi Meja Bundar disahkan dan ditandatangani pada 29 Oktober 1949. Nah, poin-poin inilah yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia. Dampak KMB. Menindaklanjuti hasil KMB, terjadi perombakan struktur ketatanegaraan dari Republik ke Federal. Republik Indonesia berada di bawah RIS setara dengan 15 negara bagian lainnya dan menjalin persekutuan Uni Indonesia Belanda. Soekarno ditunjuk sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Kursi Presiden RI diduduki Mr. Asad dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang dilantik pada 20 Desember 1949.
RIS diakui kedaulatannya sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh Belanda pada 27 Desember 1949 dan tiada lagi manuver militer dari keduanya. Pengakuan ini artinya Belanda mengakui berdirinya RIS dengan wilayah mencakup semua bekas jajahan Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Dari pengakuan kedaulatan ini pula Indonesia harus menanggung hutang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden atau saat itu setara dengan 1,13 miliar US dollar. Hasil KMB juga secara tidak langsung mempengaruhi lahirnya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri di tahun-tahun berikutnya. Harga yang mahal untuk sebuah pengakuan kedaulatan, itulah tadi fakta seputar KMB. Bagaimana menurutmu?